Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokusnya mengenai kabar terbaru dari Timnas Senior. Oke, kita ketahui bahwa sebenarnya Indonesia saat ini memang membutuhkan banyak sekali ya kekuatan dan juga skuad yang sangat bagus. Dan terbukti kekuatan yang sudah ada saat ini itu sudah membuat ya banyak sekali publik itu terkejut dengan perkembangan Timnas Indonesia. Bukan hanya Indonesia, seperti Vietnam pun juga mengakui hal ini. Bahkan media Vietnam yang sempat ya dalam hal ini kurun waktu 2 tahun terakhir selalu dalam tanda kutip ya selalu menghina Indonesia, kemudian menjelek-jelekan Indonesia. Tetapi ketika proses dan progres itu nyata oleh Sintayong, saat ini saya melihat media Vietnam perlahan-lahan memang mengkhawatirkan kekuatan Indonesia untuk jangka ke depan. Dan di sini saya melihat ada pelatih ya atau reaksi pelatih dari Malaysia, Kim Panggon mengenai kekuatan timnas. Sepertinya memang statementnya ini sedikit panas ya dalam artian ya ini sedikit menyepelekan, tetapi tidak masalah. Menurut saya apapun yang menjadi kritikan itu bisa membangun kekuatan timnas Indonesia. Apapun yang menjadi hujatan itu lebih akan menjadi kekuatan bagi timnas Indonesia. Dan juga di sini saya akan bahas mengapa Sintayong ini selalu untuk menaturalisasi pemain. Oke, di sini pembahasan ini akan lengkap saya kupas. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, pertama di sini langsung saja teman-teman. Saya akan membahas mengenai media Vietnam. Nah, di sini saya melihat media Vietnam ya, Soha ya, ini mengatakan bahwa walaupun Indonesia itu kalah di Asian Games, ternyata Indonesia masih menyimpan kekuatan yang lebih hebat 3 kali lipat dari Asian Games. Yang menurut saya apa yang dikatakan oleh media Vietnam tersebut itu benar adanya. Karena kita tidak bisa berpacu ya atau berpaku pada kekuatan atau skuad Asian Games kemarin. Karena kita ketahui kita masih minim sekali persiapan di Asian Games kemarin. Kemudian dari skuad juga tidak lengkap dan juga kita melihat hanya beberapa saja pemain senior yang bisa bergabung. Itu pun harus ada kontroversi terlebih dahulu. Dan ya kita ketahui yang bergabung pun bukan keinginan utama dari Coach Indra Safri, karena awalnya Coach Indra ini menginginkan sosok Jordi Amat, kemudian Mark Klok, dan juga striker ya yakni Sananta, tetapi yang bisa hanya Sananta saja. Tetapi apapun itu yang jelas apa yang menjadi pujian dari media Vietnam ini memang benar adanya. Jadi kita tidak terlalu ini contohnya risau dengan gagalnya di Asian Games karena kita memang masih menyiapkan atau menyimpan kekuatan untuk di kualifikasi Piala Dunia dan juga Piala Asia. Ini yang akan menjadi kekuatan resmi kita, kekuatan tangguh kita. Yang jelas apa yang menjadi kekuatan ini kita harus jaga nontonnya. Bahkan kalau bisa ditambah ya ditambah skuadnya. Oke, kemudian selanjutnya saya melihat bahwa pelatih Malaysia, Kim Panggon ini sepertinya dengan hasil yang mentereng yang selalu dilakukan atau diberikan olehnya kepada Malaysia, ini memang sedikit dalam tanda kutip ya. Ini sepertinya sedikit tinggi hati. Ya, walaupun sebenarnya ini adalah hal-hal yang normal dalam ini tonton ya dalam statement seorang pelatih, tetapi saya melihat ketika di situ ada nama Indonesia yang disentil ya dalam hal ini disebut, ya tentu kita harus membahas mengapa harus disebut nama Indonesia. Ternyata karena Indonesia ini di peringkat bawah ya, di peringkat bawah dari Malaysia. Malaysia kita ketahui di peringkat 132 FIFA, sedangkan Indonesia 147. Ya, memang signifikan sekali, tetapi Kim Panggon mengatakan Malaysia tidak akan melawan negara yang di bawahnya seperti Indonesia, Bhutan, Bangladesh dan sebagainya karena ingin fokus ke depan. Yang menurut saya tidak masalah juga tidak melawan Indonesia karena saya melihat Indonesia pun juga sudah melawan Burundi, Indonesia sudah melawan Turkmenistan, Indonesia sudah melawan Argentina, Indonesia sudah melawan Palestina yang di situ peringkatnya itu sangat jauh dibanding Malaysia. Artinya peringkatnya itu masih 90, kemudian 92, kemudian peringkat 1 dunia.
itu artinya kita sudah memiliki peningkatan dan secara permainan saat melawan Palestina kita bisa kok menguasai bola. Melawan Burundi 1 kali menang, 1 kali imbang, kemudian melawan Curacao 2 kali menang. Artinya di sini saya melihat bahwa apa yang dilakukan Sintayong ini sudah di track yang benar. Ya, saya respect dengan Kim Panggon, kemudian saya respect dengan seluruh pencinta sepak bola Malaysia, kemudian saya respect juga dengan perkembangan sepak bola timnas Indonesia karena menurut saya dua negara ini ya saat ini sedang di tren positif semenjak ditangani oleh pelatih Korea Selatan dan saya melihat bahwa perkembangan kedua negara ini juga sangat luar biasa dalam hal sepak bola. Tetapi yang jelas jangan sampai ada hal-hal yang memang menjatuhkan kedua negara. Oke, teman-teman, ini ulasan saja. Jangan sampai di kolom komentar nanti banyak yang gaduh ya. Ingat, ini hanya ulasan berita saja. Oke, kemudian yang selanjutnya kita langsung ke pembahasan lain ya. Di sini lagi-lagi media Korea Selatan ya. Media Korea Selatan ini setelah mengabarkan dua pemain keturunan yakni Rian Flamengo dan juga Joy Ides yang memang akan diseriusi oleh Sintayong. Ternyata di sini juga membocorkan ya mengapa Sintayong ini selalu menaturalisasi pemain dan apa alasan Sintayong tersebut. Ya awalnya kita sudah tahu bahwa Sintayong ini ingin menambah kekuatan itu agar nantinya Indonesia itu dalam segi pondasi itu bisa kokoh. Nah, itu yang selalu kita tahu. Tetapi ketika dia berbicara dengan media Korea yakni Base 11 ya, Base 11, dia pun mengatakan sebenarnya selain ingin membentuk tim yang kokoh, dirinya tahu bahwa kekuatan Indonesia jika tetap mengandalkan pemain-pemain lokal karena bukan berarti tidak percaya dengan pemain lokal ya karena Sintayong ini tahu karena saat ini Indonesia untuk sistem pembinaan itu sangat jauh dan sangat ketinggalan dibanding negara-negara Asia lainnya. Oleh sebab itu untuk berani bersaing di level Asia setidaknya itu menyamakan Australia ataupun Korea Selatan. Caranya adalah menambah pemain-pemain keturunan. Karena dalam sepak bola modern itu tidak ada yang dirugikan dalam hal itu, baik itu FIFA, baik itu negara lain ya. Dengan memperbanyak pemain-pemain keturunan itu tidak ada sama sekali yang dirugikan. Bahkan Sintayong yang ketika diwawancari oleh Base 11 media Korea tersebut mengatakan dia mencontohkan Australia. Nah, Australia itu kalau dibilang pemainnya banyak keturunan, ya jelas 90% itu keturunan semua. Keturunan Inggris, keturunan Kanada, pokoknya keturunan-keturunan Eropa itu banyak juga. Dan kalau dilihat saat ini Liga Australia pun sangat jauh ya turunnya dibanding Liga Indonesia. Dan artinya saya melihat bahwa saat ini Sintayong memang berpatokan dengan liga yang bagus akan mencetak timnas yang bagus. Tetapi untuk jangka pendek saat ini itu belum berlaku. Dan Sintayong pun melihat bahwa peluang Indonesia untuk menambah pemain naturalisasi itu akan lebih memperkuat kekuatan timnas. Nah, jadi alasannya jelas ya mengapa Sintayong ini selalu ingin menaturalisasi pemain karena hal itu. Dan ya menurut saya ini sah-sah saja dalam dunia sepak bola modern. Yang jelas ya ketika mereka memakai baju merah putih yang memiliki lambang di dada, artinya dia siap tempur 100% demi nama Indonesia di kancah internasional. Ya menurut saya itu sah-sah saja. Kalau mungkin ya ini logika dasarnya seperti ini. Saya ambil contoh seperti Vietnam. Enaknya ngomong kita Vietnam. Jika Vietnam ya diberkahi banyak sekali pemain keturunan yang ada di luar negeri, saya yakin sekali Vietnam pun juga akan lebih beringas daripada Indonesia. Karena dia tahu bagaimana impact dari pemain keturunan atau pemain-pemain yang akan dinaturalisasi. Tetapi dari segi eh, historinya Vietnam itu ya sangat jauh dibanding Indonesia dan sangat sulit untuk mendapatkan banyak pemain-pemain keturunan. Nah, Indonesia yang diberkahi banyak pemain keturunan ya manfaatkan sumber daya yang ada ya. Karena mereka juga memiliki hal yang sama. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar terbaru ini? Apa yang bisa kalian komentar mengenai 3 perkembangan timnas kali ini? Apakah pelatih Malaysia, media Vietnam, atau tentang alasan Sintayong menaturalisasi pemain? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.